Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatus Solihah Putri dengan NIM 210512040212. Di sini saya akan melakukan percobaan yang ditugaskan oleh dosen saya mata kuliah Jaringan Komputer dengan materi routing statis. Nah, di sini saya menggunakan 3 PC, 3 router dan 2 server. Untuk semuanya sudah saya setting alamat IP-nya. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah percobaan mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba ya. Jadi yang pertama harus kita posisikan sebagai real time. Kita klik paket, kita taruh di PC1 ke PC2. Oke, jika sudah kita ke simulation. Nah, simulation di sini ada edit filter di mana pada IP4 kita centang di ICMP-nya. Untuk yang lainnya tidak perlu dicentang. Oke, kita coba. Untuk ke router 1 sudah berhasil. Nah, bisa ke PC2. Apakah bisa dikirim balik atau ada feedbacknya dari PC2? Ternyata ada. Jadi, jika paket yang dikirimkan itu kembali lagi ke eh, titik awal pengiriman, berarti paket itu berhasil dikirimkan dengan baik. Oke. Nah, untuk percobaan yang pertama ternyata berhasil. Oke, kita ke real time, kita hapus. Kita coba ke yang kedua. Dari PC1 ke PC3. PC1 di sini, PC3 di sini. Kita coba apakah bisa kekirim? Oke, kita jalankan. Nah, ternyata tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena pada router 1 belum kita ajarkan untuk routing statisnya agar bisa melewati router 2 menuju PC3. Begitu juga sebaliknya. Dari router 2 belum kita ajari untuk mengirimkan balik paket yang sudah dikirimkan. Oke, kita delete dulu. Kita klik router 1, kita klik di routing, di statis, kita klik network, netmask sama next hop. Next hop adalah kayak jalannya atau gateway yang akan dilalui oleh paket tersebut. Networknya kita ketik 192.168.1.128. Network ini adalah network tujuan ke PC3. Netmasknya adalah 255.255.128. Nah, subnet mask sudah. Nah, gateway-nya mana? Gateway-nya adalah di sini yang di routing 2, router 2. Jadi gateway-nya 12.12.12.2. Kenapa kok titik 2? Karena tujuan yang dilewati adalah router 2. Jadi belakangnya titik 2. Oke, kita add. Nah, jika sudah kita ganti ke router 2. Di router 2 kita setting juga di statiknya. Networknya apa ini router 2? Networknya adalah tujuannya balik lagi ke PC1 berarti 192.168.1.0. Oke. Netmasknya apa ini? Sama netmasknya 255.255.255.192. Nah, lalu next hopnya karena tujuannya ke PC1 berarti melewati router 1 berarti 12.12.12.1 karena melewati router 1 kita add. Nah, apakah bisa? Kita coba dulu ke PC3. Apakah bisa? Oke. Next. Next. Nah, bisa melewati router 2. Oh, tidak bisa ternyata dari router 2 kok tidak bisa balik. Kenapa? Kita cek lagi. Router 2. Oke, kita cek di router 2. Kita delete dulu router 2. Kenapa kok tidak bisa balik? Kita cek. 192 padahal alamat IP-nya adalah 128. Oke, kita remove. Remove. Kita ulang. 192.168.1.0. Oke, sudah. 255.255.255.128. Sudah. 12.12.12.1. Oke, kita add. Apakah bisa? Kita coba lagi. Dari PC1 ke PC3. Oke, kita pindah ke simulation. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Nah, berhasil kan? Itulah tadi kesalahannya. Jadi, ketika ada kesalahan kita jangan panik. Kita harus cek kembali kenapa kok bisa salah. Pasti ada kesalahan di setting routingnya. Nah, berhasil untuk percobaan kedua. Oke, kita kembali ke real time. Kita delete. Nah, sudah. Terus percobaan dari PC1 ke server 1. Nah, router 1 ini kan sudah kita ajari cara ngirim, tapi ngirim ke router 2 belum kita ajari cara ngirim ke router 3. Jadi kita ajari dulu. Oke, router 1 33.33.33.0. Netmasknya sama 255.255.255.0. Nah, melewati apa nih? Nah, kita coba lihat. Untuk menuju ke server 1 harus melewati router 3, di mana di sini ada 1 dan 3 berarti untuk
gateway-nya melewati 13.13.13.3. Kenapa kok titik 3? Karena di sini router 3, jadi tujuannya melewati router 3, jadi kita titik 3. Oke, berhasil diajari. Nah, kalau router 1 sudah diajari, kita ajari router 3. Nah, tujuannya kan supaya paketnya bisa balik, berarti harus ditujukan kembali ke PC 1. Oke, kita ketik 192.168.1.0. Oke, netmasknya 255.255.255.128. Kok 128? Gimana nih? Oke, benar. Kenapa kok 128? Karena sesuai dengan netmask yang ada di router atau yang ada di yang akan dilewati. Gitu ya. Nah, melewati apa nih? 12.12.12.1. Berarti nanti dari server 1 akan melewati di sini, akan melewati router 2. Apakah ya? 12.12.1. 12 itu kan di sini. Ini kan 13.13 berarti akan melewati router 2. Oke. 12.12.12.1. Apakah bisa? Kita coba. Nah, sudah bisa ya. Coba kita kirimkan dari PC 1 ke PC ke server 1. Apakah bisa? Kita ubah simulasi. Nah, kita coba. Berhasil. Nah, tidak berhasil. Oke, pada percobaan tadi gagal. Mari kita cek, kita ketik ulang. Siapa tahu ada yang salah. Di router 1. Kita ketik ulang pada router 1. Kita ketik alamat yang akan dituju. 33.33.33.0. Oke. Netmasknya 255.255.255.0. Gateway-nya 13.13.13.1 atau 3 yuk. 1 atau 3. Di sini akan melewati router 3 berarti titik 3. Oke, kita add. Oke, udah bisa, berhasil. Kita di router 3. Nah, coba kita ketik ulang. 192.168.1.0. Ini adalah tujuannya untuk mengirimkan balik paket tersebut ke PC 1. Kita ketik 255.255.255.192. Oke, melewati apa? Melewati 12.12.12.1. Apakah benar? Kita coba. Kita add. Oke, kita coba apakah bisa. PC 1, server 1. Kita ubah ke simulation. Kita coba apakah bisa. Oke, bisa. Oke, bisa. Nah, sudah sampai server 1. Apakah bisa balik? Nah, kenapa kok tidak bisa balik? Kita cek lagi. Kita delete. Kita cek di router 3. Nah, kenapa kok nggak bisa balik? Oke, di sini kesalahannya adalah gateway-nya. Di sini adalah 13, bukan 12. Kita coba ulang. Kita di sini hapus dulu, remove. Oke, kita ketik ulang. 192.168.1.0. Netmask 255.255.255.192. Oke. 13.13.13.1. Nggak bisa, kita add. Oke. Kita coba ulang. PC 1 ke server 1. Simulation. Oke, apakah bisa? Oke, berhasil. Oke, berhasil. Dari server 1. Oke, berhasil. Balik lagi. Nah, berhasil. 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 Oke, percobaan kita yang ketiga sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita delete. Kita kembali ke real time. Percobaan 1, 2, dan 3 sudah berhasil. Di sini kita ke percobaan 4, yaitu mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 2. Nah, dari PC 1 ke server 2 berarti kan melewati router 3. Tadi router 3 hanya kita ajari ke server 1. Berarti sekarang kita harus mengajari router 3 ke server 2. Oke, kita ketik. Sebentar. Sebelum ke router 3 kita harus ke router 1 dulu. Karena router 1 hanya kita ajari ke server 1, bukan server 2. Oke, kita coba. Kita ke router 1, 43.43.43.0. 0 atau 1 sesuai dengan alamat, berarti ke 0. Oke. Lalu netmask 255.255.255.0. Oke.
melewati gateway mana? Gateway 3 berarti 13.13.13.3. Kalau sudah kita add. Nah, sudah bisa. Nah, sudah ada perintahnya. Ke router 3 sekarang. Router 3 tujuannya untuk mengembalikan paket kita. Berarti 192.168.1.128. Apakah benar 128? Iya, apakah benar 128? Kenapa kok 128? 128 ini untuk PC3, berarti kalau ke PC1 1.0. Nah, gini. Lalu ke netmasknya. 255.255.255.192. Apakah bisa ini, nanti kita coba dulu. Nah, setelah itu tujuannya ke PC1 kan, berarti 13.13.13.1. Apakah bisa ini atau nggak bisa? Kita add. Oke, kita add nggak bisa masuk, berarti sudah ada. Kita coba rubah ke titik 128, ke titik 128, ke titik 23.23.23.2. Berarti melewati router 2. Kita coba PC1 ke server 2. Kita klik ke simulation, kita coba. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke. Berhasil juga. Berhasil juga. Berhasil juga. Jadi untuk percobaan keempat dari PC1 ke server 2 berhasil. Oke, kita ubah ke real time, kita delete. Lalu kita ke percobaan kelima, yaitu mengirimkan paket dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 berarti melewati router 2, router 1, lalu ke PC1. Kita perintahkan dulu router 2 agar bisa melewati ke router 1. Tujuannya router 2, kita ketik aja di router 2. Kita coba dulu ya, apakah bisa tanpa diperintahkan atau tidak bisa. Tujuannya adalah 192.168.1.0. Oke, 255.255.255. Sebentar. Tadi kita sudah merintahkan dari router 2 ke router 1. Coba kita tidak usah mengajari lagi, apakah bisa? Kita coba dari PC3 ke PC1. Kita ubah simulation. Kita coba. Oke, bisa. Oke, bisa. Nah, bisa ternyata tanpa kita perintahkan. Apakah bisa balik? Bisa. Bisa. Nah, bisa ternyata. Jadi kita untuk percobaan kelima ini dari PC3 ke PC1 tidak perlu memerintahkan atau mengajari routernya. Oke, kita klik real time. Kita delete. Kita coba ke percobaan 6, yaitu dari PC3 ke PC2. Apakah bisa? Kita coba PC3 ke PC2. Sama-sama berada di router 1. Apakah bisa tanpa kita ajari? Kita coba. Oke, bisa. Bisa. Nah, ternyata bisa karena berada pada satu router. Jadi tidak perlu kita ajari lagi. Nah, sudah berhasil. Percobaan selanjutnya adalah dari PC3 ke server 1. Coba kita lihat di router 2 apakah sudah pernah kita ajari ke server 1. Oke, sudah pernah. Kita coba ya. PC3 ke server 1. Klik simulation, kita jalankan. Oke, bisa. Oke, bisa. Nah, apakah bisa balik? Kita lihat. Nah, bisa balik tanpa kita mengajarkan router 3. Kenapa? Karena di router 3 tadi sudah kita ajarkan untuk membalikkan paket atau mengembalikan paket yang sudah dikirimkan. Oke, sudah berhasil. Kita coba ke percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke dari PC3 ke server 2. Karena router 2 belum kita ajari terlebih dahulu. Berarti 43.43.43.0 dengan netmask sama 255.255.255.0. Oke, melewati apa nih? Melewati sama 23.23.23.3. Oke, kita add. Nah, bisa. Oke, kita coba dari PC3 ke server 2. Apakah sudah bisa? Kita klik simulation, kita jalankan. Nah, sudah bisa ya. Apakah bisa dikembalikan nih? Bisa dong, karena router 3 sudah kita ajari mengembalikan paket ke pengirimnya. Oke, sudah berhasil. Kita klik real time, kita delete. Ke percobaan selanjutnya yaitu dari
server satu ke server 2. Apakah bisa dari server satu ke server 2? Kita coba server satu ke server 2. Klik simulation, kita coba. Oke, bisa. Oke, bisa ternyata. Karena sudah kita ajari. Oke, percobaan itu sudah berhasil. Kita klik ke real time, kita delete. Sudah berhasil. Ke percobaan selanjutnya yaitu dari server satu ke PC satu. Server satu ke PC satu. Server satu ke PC satu. Oke. Klik simulation. Kita jalankan server satu. Oke, bisa. Server. Ayo, dari server satu bisa ternyata ke PC satu. Nah, bisa. Apakah bisa kembali lagi nih? Apa perlu kita ajari untuk mengembalikan? Ternyata tidak perlu. Jadi sudah bisa dari PC satu dikembalikan lagi ke server satu. Oke, sudah bisa di percobaan ini sudah berhasil. Nah, sudah ada centang hijau atau checklist hijau berarti sudah berhasil. Oke, kita klik real time, kita klik delete. Yang ke selanjutnya yaitu server satu ke PC 2. Apakah bisa nih? Kan sama-sama di router satu, pasti bisa dong. Yuk, bisa yuk. Simulation, kita klik selanjutnya. Nah, kok nggak bisa dari server satu ke PC 2? Apakah ada yang salah? Oke, kita lihat dulu. Kenapa kok salah? Oke, kita ke real time dulu. Jadi kita harus mengajari dulu di statisnya ini, oke? Di statisnya ini kita ajari dulu. Tujuannya yaitu ke PC2, di mana PC2 menggunakan alamat. Nah, oke, kita coba 192.168.1.65. Oke, apakah benar titik 165? Kenapa ya tidak bisa? Oke. Kita coba aja. 255.255.255.192. Melewati mana nih? Melewati dari server mana tadi? Dari server 1 ke PC2 berarti 13.13.1. Apakah bisa? Nah, ternyata nggak bisa, teman-teman. Oke, kita coba ulang. Ke 126. Apakah bisa nih? Nah, tidak bisa juga. Oke, berarti dari server 1 ke PC2 tidak berhasil. Sekarang percobaan selanjutnya yaitu, coba kita delete dulu. Dari server 1 ke PC3. Apakah bisa, teman-teman? Server 1 ke PC3. Simulation. Oke, bisa. Oke, bisa, teman-teman. Oke. Oke. Oke, bisa dan berhasil. Dari semua percobaan hanya satu yang tidak berhasil. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan tracing dari PC1 ke server 1. Oke, PC1 kita klik, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan percobaan. Coba kita klik ulang tracer. Alamat PC1 sudah, karena kita mau ke server 1 berarti yang kita tulis adalah alamat server 1. Kita coba 33.33.33.0. Oke, kita enter. Nah, sudah berhasil, oke? Nah, kalau misalnya kita mau coba nih iseng-iseng coba dari tracer ke PC1, dari PC1 ke server 2, kita coba tracer 43.43.43.0. Oke, kita enter. Nah, berhasil juga. Jadi seperti itu percobaannya sudah berhasil semua, sudah sesuai dengan instruksi dari dosen saya. Bila saya ada salah kata atau salah pengucapan dalam melakukan percobaan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.